Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat bergabung dalam kegiatan kami Learning Community Scientific Calculator LCSC. Bu Risma, maaf suaranya belum terdengar cukup jelas, Bu. Oh iya. Selamat malam, Bu Yulinar. Halo, sudah jelas Ibu? Iya, lumayan. Kalau lebih dekat lagi ke mic, saya pikir lebih baik. Oke. Silakan, Bu. Untuk malam ini kita akan memasuki edisi LCSC yang ke-28. Pada edisi kali ini saya Rismayanti selaku host, salah satu guru SMP Negeri 1 Atap Pombuli, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, akan memandu diskusi kita malam ini. Diskusi kita malam ini akan diawali dengan pemaparan materi, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Bapak dan Ibu boleh mengajukan pertanyaan melalui kolom chat atau raise hand. Oke, Bapak dan Ibu guru, transformasi geometri merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang sangat dinamis dan membuat kreativitas siswa terpicu dengan aktivitas pembelajaran di kelas. Sebut saja siswa muda mendapatkan transformasi pada konsep pengubinan, kelopak bunga, tarian daerah, dan sebagainya. Aktivitas-aktivitas tersebut erat dengan kehidupan sehari-hari, termasuk dalam teknologi, misalnya pada konsep zooming pada kamera dengan skala tertentu. Untuk memahami lebih dalam mengenai aktivitas transformasi geometri tersebut, mari kita sama-sama dengarkan pemaparan dari salah satu guru hebat Madrasah Aliyah Al-Faruq, Bondowoso, Jawa Timur, yaitu Ibu Dina Widyastuti. Adapun riwayat pendidikan beliau, S1 IKIP PGRI Jember, S2 Universitas Jember, kemudian pengalaman mengajar beliau, 12 tahun di Madrasah Sanawiyah Zainal Abidin, 3 tahun di Madrasah Aliyah Al-Faruq sampai saat ini. Tanpa membuang-buang waktu, mari kita dengarkan pemaparan Ibu Dina Widyastuti tentang aktivitas transformasi geometri. Dengan hormat, saya persilahkan Ibu Dina. Oke, terima kasih. Di sini saya akan, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu guru hebat, guru matematika Indonesia. Pada LCSC ke-28 kali ini saya akan membawakan materi tentang eksplorasi matriks transformasi geometri. Mohon maaf di sini saya kok nggak bisa share screen ya. Halo? Halo? Ya. Saya nggak bisa share screen ini. Bola Webex-nya masih belum di saya. Oke, udah. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengeksplorasi matriks transformasi geometri. Saya share screen. Apakah sudah terlihat share screen saya? Belum, Ibu. Sudah terlihat, Kak? Ya, sudah Ibu, sudah. Oh iya, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan tentang eksplorasi matriks transformasi geometri. Yang pertama, tentang matriks transformasi geometri refleksi atau pencerminan.
Di sini ada beberapa contoh, mulai dari refleksi atau pencerminan terhadap titik pusat O, yaitu 0,0, mana transformasinya itu, matriks transformasinya yaitu min 1, 0, 0, dan min 1. Pada soal di sini kita berikan kepada siswa bagaimana menyelesaikan koordinat titik A 2,3, maka berapakah pencerminan titik A terhadap titik pusat O di situ. Karena dari matriks transformasinya min 1, 0, 0, dan min 1 terhadap titik A 2,3, maka hasilnya menjadi min 2 dan min 3. Bagaimana caranya melakukannya dalam kalkulator kelas Swiss? Di sini kita harus memberikan penjelasan kepada siswa bagaimana penggunaannya. Di sini misalnya tadi kita mau mengoperasikan tentang matriks transformasi geometri, refleksi, atau pencerminan. Kita ke menu setup-nya, kita pilih matriksnya, yaitu angka 4 di sini, kita klik tombol 4. Apa kelihatan ya Bu ya kalkulatornya? Halo? Sudah kelihatan. Sudah kelihatan? Oh, sudah. Oh, okay. Di sini kita pilih define matriksnya, kita pilih 1. Kita pilih number of row-nya itu 2 dan number of columns-nya 2. Keputusan memangnya gorengan. Keputusan memangnya gorengan. Tombol kami. Di situ kita akan memasukkan matriks transformasinya. Jadi tadi min 1, 0, kemudian 0, min 1. Oh, sorry. Saya ulang dari awal. Misalnya 1, 0, min 1. Sudah di sini. Ini untuk matriks A-nya. Kemudian karena kita maunya di titik tadi, titiknya 2,3, kita buat matriksnya lagi. Tadi sudah kita pakai yang 1, matriks A, kita pakai 2 di matriks B. Number of row-nya itu 2, 1. Kita masukkan 2 dan 3. Nah, kemudian kita pilih PTN, kita pilih angka 3, matriks kalkulasinya. Kemudian kita ke UPTN lagi, ke matriks 3, kalikan dengan UPTN lagi, matriks 4. Nah, di sini kita bisa mengetahui hasil dari perkalian matriks pencerminan di situ. Nah, untuk itu siswa kan sudah kita berikan pengertian bagaimana caranya menggunakan kelas Swiss ini. Kemudian sebagai eksplorasi, kita misalkan siswa beri soal yang
berbeda di sini. Misalnya di koordinat titik B, kita berikan berupa pecahan 3/2 dan min 1/2. Berapakah pencerminan titik B terhadap titik pusat O-nya? 0,0. Maka siswa akan mencari di situ dengan cara yang sama. Ya, kita pilih matriksnya. Situ kita pilih 1. Kemudian untuk ukurnya 22. Kita masukkan 1, 0 dan 1. Kemudian kita buat matriks lagi. Kedua ini kita pilih, karena ini pecahan, kita tulis 3/2 pakai tanda ini, per 2. Kemudian min 1/2. Di sini akan terlihat di sini bahwa pecahan yang tadi kita input itu akan tertulis di matriks B-nya itu 1,5 dan min 0,5. Jadi kita di situ siswa akan mengetahui, oh berarti kalau yang pecahan ini kalau di kalkulator kelas Swiss-nya akan berupa desimal nantinya. Kemudian seperti biasanya, karena kita akan mengoperasikan refleksinya, matriks refleksinya, maka kita klik option 3, kemudian option lagi, 3 lagi, dikali, option lagi, kemudian yang sama dengan. Nah, dari sini kelihatan hasilnya. Di situ ada min 1,5 atau min 3/2. Kemudian yang satunya 0,5 atau setengah. Di sini siswa akan tahu, oh bahwa kalau misalnya dalam bentuk pecahan, di sini akan matriksnya dalam kolom matriksnya itu akan berupa desimal. Tapi pada intinya nanti kalau kita kursornya kita alihkan, dia akan lihat pecahannya. Itu eksplorasi siswanya. Kemudian sini matriks refleksi terhadap sumbu X. Kalau refleksi terhadap sumbu X, maka matriks transformasinya akan berbeda lagi. Di sini 1, 0, 0, dan 1. Di sini ada contoh juga, mirip dengan yang tadi. Koordinat titiknya misalnya 2,3. Maka berapakah pencerminan terhadap sumbu X? Jika pencerminan terhadap sumbu X-nya, maka kita masukkan di sini matriksnya sama 4. Kemudian kita pilih menu setupnya, kita pilih 4 matriks, kemudian define matriksnya itu kita pilih 1 untuk matriks A-nya, kita pilih 22 sama seperti tadi, hanya matriks transformasinya itu 1 dan 0, kemudian 0 dan 1. Terus yang kedua,
karena titiknya 2,3. Kemudian di situ 2 sama dengan 3 sama dengan, kemudian kita optionkan lagi, kalkulasikan matriksnya. Jadi kita pilih matriks A-nya, kemudian kita kalikan dengan matriks B-nya. Kita ulangi lagi. 22, kemudian 1, 0, 0, min 1. Kemudian kita ke menu setup lagi. Kita pilih 4, kita pilih 2 untuk matriks B-nya. Kemudian number of row kolomnya 21. Kemudian kita masukkan 2 dan 3. Kemudian kita kalkulasikan. Itu matriks A-nya dikalikan dengan matriks B-nya. Nah, di sini kelihatan hasilnya. Maka kalau matriks refleksi terhadap sumbu X itu akan menghasilkan 2 min 3. Kemudian untuk eksplorasi siswa, misalnya kita berikan koordinat B dalam bentuk desimal. Untuk desimal ini kan sebenarnya jarang sekali siswa itu pakai angka desimal, karena siswa itu kebanyakan pakai bilangan bulat ya. Jadi di sini kita sesekali memberikan bilangan desimal kepada siswa dengan soal yang hampir mirip dengan soal yang tadi. Karena kita kasih nilai koordinatnya desimal, nah, maka berapakah pencerminan terhadap sumbu X? Cara pengoperasiannya terhadap kelas Swiss itu sama dengan tadi, dari awal dulu, terlebih dahulu. Jadi kita pilih menu setup dulu, kemudian pilih 4 untuk matriksnya, kemudian matriks A-nya kita pilih 1, kemudian number of row-nya 2, kolomnya 2. Di situ kita inputkan nilai matriks transformasinya 1, 0, 0, dan min 1. Kemudian untuk matriks B-nya, kita pilih angka 2 untuk matriks B-nya dengan kolomnya 21. Kita masukkan titik koordinat B-nya, yaitu 1,2. Di sini untuk komanya kita pakai titik. Kemudian 3,8. Kemudian kita ke OPTN, ke 3 matriks calculation-nya, kemudian option lagi, kita pilih 3 untuk matriks A-nya, kita kalikan dengan matriks B-nya, kita pilih option lagi ke 4 matriks B-nya, kita sama dengankan. Nah, di sini terlihat bahwa hasil dari koordinat titik yang bentuknya desimal, maka di sini hasilnya akan desimal juga. Jadi 1,2 min 3,8. Kemudian untuk
refleksi ini kenapa kok ada beberapa memang, karena ininya kan pada garis koordinatnya itu kan ada yang refleksi pada sumbu X, sumbu Y sama dengan X, Y sama dengan min X. Di sini saya pisah satu-satu, saya jelaskan satu-satu. Kemudian untuk refleksi pada sumbu Y dan garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan min X. Perlakuan yang sama kita lakukan pada refleksi sumbu Y garis Y sama dengan X dan Y sama dengan min X dengan matriks transformasinya yang berbeda tentunya. Di sini kita lihat bahwa matriks transformasinya untuk sumbu Y itu min 1, 0, 0 dan 1. Kemudian Y sama dengan X-nya itu, garis Y sama dengan X-nya itu, matriks transformasinya itu 0, 1, 1, 0. Kemudian untuk garis Y sama dengan min X itu, matriks transformasinya 0, min 1, 0. Ada soal, misalnya kita berikan ke siswa lagi, jika AB direfleksikan terhadap sumbu Y, kemudian dilanjutkan dengan transformasi sesuai matriksnya, min 2, 1, 1, 2, menghasilkan titik 1, min 8. Maka berapakah nilai A plus B-nya? Ini akan, siswa akan mengeksplorasi sendiri nantinya. Dengan cara memasukkan nilai transformasi sesuai matriksnya dulu. Misalnya matriksnya kita pilih yang 2. Untuk matriks B kita input di situ min 2, kemudian 1, 1 dan 2. Kemudian kita pilih menu setup lagi, 4. Kemudian kita pilih 1 untuk matriks A. Matriks A-nya itu adalah matriks transformasinya, yaitu min 1, 0, 0, dan 1. Kemudian matriks C-nya kita pilih di menu setup. Matriks C-nya kita pilih 3. Di situ kita masukkan 2, 1 garis kolomnya. Di situ kita input 1 dan min 8. Setelah selesai 3 matriksnya tadi, kita ke option, terus ke matriks calculation-nya, kemudian option lagi, kita pilih matriks 4, matriks B di 4, kemudian dikali option lagi, matriks 3, kemudian di situ kita sama dengan, nah, ini kita akan menghasilkan perkalian matriksnya 2, 1, min 1, 2. Nah, setelah ini keluar untuk operasi matriks perkalian matriks B dan matriks A-nya, maka kita inversekan dengan mengklik tombol X inverse ini. Kemudian dia akan muncul hasilnya. Nah, ini 0,4, 0,2, 0,2, dan 0,4.
Di sini dia akan berupa dalam matriksnya berupa desimal, namun bisa dilihat dalam bentuk pecahan. Seperti 0,4 itu 2/5, 0,2 1/5, kemudian min 0,2 itu min 1/5, dan 2/5 itu 0,4. Setelah selesai, ini kita kalikan dengan matriks C-nya. Langsung kita kalikan, kita pilih option lagi, matriks C-nya tadi ada di 5. Kita pilih 5. Kemudian kita sama dengan 6. Maka akan terlihat hasilnya, yaitu 2 min 3. Karena ini yang ditanyakan adalah nilai A plus B-nya, maka A-nya itu 2 dan B-nya itu min 3. Jadi 2 ditambah min 3 menghasilkan min 1 di situ. Untuk penghitungan ininya kita manual. Jadi dikurangi ditambah min 3. Hasilnya min 1. Kemudian misalnya di sini saya punya soal lagi untuk siswa. Pada matriks transformasi geometri rotasi. Misalnya titik A, koordinat A-nya 2,1 dirotasikan terhadap titik O 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan dengan arah putar jarum jam, maka tentukan bayangan titik A. Karena dia berlawanan dengan arah putar jam, maka matriks transformasinya itu didapat dari cos 90 min sin 90, kemudian sin 90 cos 90. Di situ menghasilkan 0, min 1, 1, dan 0. Kita coba operasikan dalam Cassiopeia Swiss. Di sini kita pilih menu setup lagi, kemudian kita pilih 4, kita pilih 1 untuk matriks A-nya, dan kita pilih number of row dan column-nya itu 22, karena di 22. Kemudian kita input 0, 1, 1. Kemudian untuk matriks B-nya, kita pilih 2. Oh, sorry. Matriks B-nya itu ternyata 1 ya. Saya ulang aja. 4. Kemudian 1. 1. 1. Kemudian menu setup lagi. 2, 2, 1. Situ kita input nilai matriksnya 2 dari titik koordinat A, yaitu 2 dan 1. Kemudian kita kalikan kedua matriks tersebut. Jadi kita pilih option, kita pilih 3, kemudian kita pilih option lagi, matriks A-nya 3, dikalikan matriks B-nya. Option 4. Kelihatan hasilnya, min 1,2.
Kemudian selanjutnya bagaimana misalnya kita ada contoh soal lagi yang diberikan kepada siswa untuk mereka eksplor lebih dalam lagi. Bagaimana jika ada titik koordinat B di 5,-1 dirotasikan terhadap titik P-nya 2,3 sejauh 90 derajat searah putar jarum jam. Tentukanlah bayangan titik B tersebut. Karena ini searah putar jarum jam, maka cosnya itu adalah cos min 90, kemudian min sin min 90 derajat. Kita langsung operasikan di sini. Di sini, cosnya kita pilih 4, kemudian kita pilih 1, 2, 2. Kemudian di sini untuk transformasi matriksnya kita gunakan cos min 90. Kemudian cos min 90 hasilnya 0. Kemudian min sin negatif 90. Karena dia searah putar jarum jam. Jadi hasilnya 1. Kemudian sin min 90. Kemudian cos min 90. Jadi matriks A-nya menghasilkan 0, 1 dan min 1, 0. Kemudian kita input matriks B-nya juga. Kita pilih 4, kita pilih 2 untuk matriks B-nya. Matriks B-nya itu kita pilih 2, 1. Matriks B-nya adalah hasil dari pengurangan antara koordinat B dengan P. Di sini X-nya untuk titik B itu adalah 5 dikurangi koordinat X yang ada pada P, itu 2. Mungkin kalau yang ini untuk yang koordinat B ini XY, yang ini AB. Bisa seperti itu. Jadi 5 dikurangi 2 menghasilkan 3 di sini. Kemudian min 1 dikurangi 3 menghasilkan min 4. Ini untuk matriks B-nya. Kemudian kita input lagi untuk matriks C-nya, yaitu A, B-nya. A, B-nya di situ kita pilih menu setup lagi, kita pilih matriksnya, kita pilih 3 untuk matriks C-nya. Pilih 2, 1 di situ. Karena yang diinput itu AB, maka 2,3 di sini. Jadi kita input 2 dan 3. Nah, karena ketiga matriks sudah kita input semua, maka kita langsung operasikan di situ. Jadi kita pilih option, kemudian pilih 3, kemudian option lagi, kemudian matriks A-nya di 3, dikalikan, kita pilih option lagi, matriks B-nya di 4, kita tekan tombol 4 di situ, ditambah dengan matriks C-nya, kita option lagi, kita pilih 5. Kemudian kita sama dengan. Nah, di sini
akan menghasilkan min 2,0. Kemudian kita lanjutkan lagi ke level yang agak ini dari sebelumnya. Dari soal ini siswa akan mengeksplor bagaimana jika bayangan titik A oleh rotasi R terhadap 0,45 derajat adalah min akar 2, akar 2. Tentukanlah koordinat titik A-nya. Jadi untuk ini min akar 2 dan akar 2 itu merupakan bayangannya. Yang kita cari adalah titik koordinat A-nya. Jadi bayangan A sudah diketahui, yang kita cari justru titik koordinat A-nya. Bagaimana untuk mencarinya? Di sini kita bisa gunakan rasio Clausius ini. Kita ke menu setup lagi untuk menginput nilai matriksnya. Kita pilih 1, kita pilih 2, 1. Kemudian kita input untuk bayangan titik koordinat A-nya. Jadi min akar 2 kita input di sini. Min akar 2. Di sini akan muncul bilangan desimal. Jadi min 1,414. Jadi min akar 2 itu siswa akan tahu, oh ternyata min akar 2 itu sebesar min 1,414. Kemudian kita input lagi akar 2 di sini. Jadi bentuk desimalnya di situ 1,414 dan seterusnya. Ini untuk matriks A-nya. Nah, kemudian kita input matriks transformasinya. Kita pilih 2 di matriks B. Sama seperti tadi, kita input cos 45, cos 45, kemudian min sin 45, kemudian sin 45, kemudian di situ cos 45. Jadi di sini cos 45, sin 45 dan seterusnya itu akan berbentuk desimal semua. Jadi 0,7071, 0,7071, min 0,7071, kemudian 0,7071 dan 0,7071. Ketika sudah kita input dua-duanya ini, matriks A dan matriks B-nya, kita masukkan ke persamaannya, sehingga kita buat min 1,4142, 1,4142 sama dengan 0,7071 min 07071, kemudian 0,7071 dan 07071. Dikalikan X, matriks X dan Y-nya, karena kita mau cari titik koordinat A-nya tadi. Itu kita kalikan transformasi matriksnya dengan koordinat titik A-nya, sehingga menghasilkan min 1,4142 sama dengan
0,7071 X dikurangi 0,7071 Y, kemudian 0,7071 X ditambah 0,7071 Y. Nah, di sini akan ada dua persamaan dari yang tadi itu. Jadi yang min 1,4142 itu dan seterusnya itu menghasilkan persamaan 1, dan yang di bawahnya adalah persamaan kedua. Nah, dari dua persamaan ini akan kita operasikan. Kemudian di situ kita eliminasi dengan mengurangkan kedua persamaan itu tersebut. Jadi ketika kita kurangkan min 1,4142 dengan 1,4142 maka menghasilkan min 2,8284. Kemudian karena 0,7071 X dikurangi 0,7071 X maka dia 0 hasilnya. Nah, yang ini bagaimana? Min 0,7071 Y dikurangi plus 0,7071 Y, maka dia sama-sama minus, sehingga dia minusnya 1,4142 Y. Nah, karena kita mau mencari Y-nya itu berapa, maka min 2,8284 dibagi dengan min 1,4142. Sehingga Y-nya di situ adalah 2. Karena X-nya 0 tadi, maka Y-nya sama dengan 2. Sehingga koordinat titik A-nya adalah di 0,2. Sebenarnya kalau ini mau dioperasikan secara manual, hitung manual, itu hasilnya akan sama saja. Kan di situ min akar 2 dengan akar 2 ada dua persamaan. Jadi min setengah akar X, min setengah akar 2Y untuk persamaan 1, dan yang persamaan 2 akar 2 sama dengan setengah akar 2X plus setengah akar 2Y. Nah, dari sini sebenarnya siswa sudah bisa membandingkan, oh ternyata kalau misalnya dalam bentuk akar dan bentuk desimal itu menghasilkan bilangan yang sama endingnya gitu. Kemudian apakah ada pertanyaan sebelumnya? Kayaknya sudah paham semua. Saya lanjutkan ya. Halo. Silakan dilanjutkan Ibu. Oh ya. Sementara belum Ya. pertanyaan. Oke. Saya lanjutkan. Di sini ada soal lagi yang diberikan ke siswa, bagaimana mencari titik koordinat B 4,-1 jika dirotasikan terhadap titik A 1,-3 sejauh 35 derajat. Nah, kalau yang tadi kan sudut istimewa. Nah, yang sekarang kita bagaimana mencoba untuk tidak memakai sudut istimewa. Di sini ada soalnya. Nah, kemudian dia searah putar jarum jam. Nah, tentukan bayangan titik B tersebut. Untuk itu kita operasikan dalam rasio Clausiusnya. Karena ini searah putaran jarum jam, maka dia caranya kita pilih menu setup, kita pilih 4, kita pilih 1,
Kemudian kita ketik tombol 2 dan 2 lagi untuk menginput matriks transformasinya. Di situ kita ketikkan cos min 35, kemudian min sin min 35, kemudian sin 35, kemudian cos 35. Oh, sorry, min 35. Min 35. Jadi di sini akan oh, yang ini ada yang salah ya. Saya ulang lagi. Sin min 35. Sini. Jadi untuk cos min 35 dia akan menghasilkan 0,819. Kemudian untuk min sin 35 itu 0,5735. Kemudian sin min 35 min 0,573 dan cos min 35 0,8191. Di sini dia bentuknya desimal lagi. Karena kita kan bisa tahu bentuk desimalnya begini ada dua sebenarnya. Bisa melalui tabel atau menggunakan Casio ini. Tapi sebenarnya kalau mau lebih ringkasnya, lebih enjoy pakai Casio ini. Kemudian untuk matriks B-nya, kita pilih 4 lagi, kita pilih 2 untuk matriksnya, kita pilih 21. Matriks B-nya itu 32. 32 didapat dari pengurangan koordinat titik B dengan koordinat titik A-nya. Jadi 4 dikurangi 1, X dikurangi A kalau di rumus manualnya. Kemudian min 1 dikurangi min 3. Jadi akan didapat hasil 3 dan 2 untuk matriks B-nya. Nah, matriks C-nya kita masukkan juga 3, 1, kemudian masukkan, kita input 1 dan min 3. 1 dan min 3 itu didapat dari matriks A-nya, 1, min 3. Nah, dia dirotasikan terhadap titik. Nah, kalau terhadap titik ini berarti AB-nya. Jadi kita masukkan ke dalam matriks C-nya 1 dan 3. Setelah itu kita tinggal mengoperasikan 3 matriks tersebut. Itu kita pilih option, kemudian 3, kemudian option lagi di matriks B-nya 4, kemudian dikali matriks A-nya, option 3, ditambah matriks C. Kita pilih option, kita pilih 5. Salah input. Saya ulangi lagi. Jadi di situ untuk cos 5
sin 5, kemudian sin 5, kemudian cos 5. Sudah betul ya. Nah, kemudian kita buat lagi matrisnya. Kedua, ini 1, dan kita pilih lagi bisa dilihat. Kita masukkan 1, situ min 1 min 3. Sorry, 1 min 3, 1 min 3. Karena sudah semua, kita ke optionnya, ketiga matrix calculation-nya, kemudian option lagi, kemudian kita pilih 4 untuk matrix B-nya, matrix transformasinya kita kalikan dengan matrix matrix B-nya kita kalikan dengan matrix transformasinya, itu matrix A-nya, ya, tambah matrix C-nya. Error ya. Ada yang sama di sini. Sorry. Satu. Ibu Dina. Ya. Halo Ibu Dina. Ya, halo. Ya. Ya. Suaranya tidak. Oh iya. Oke. Tidak kedengaran kan, Bu? Iya, tadi tidak kedengaran, Ibu. Tapi sekarang sudah jelas. Oh, gitu. Ya. Iya, silakan dilanjut. Oke. Ini barusan error lagi nih. Option di 3, option 4, kali option lagi. Ya. Tambah option lagi. Error ya. Apakah tapi di sini ketika saya kalkulasikan, ini kebetulan kenapa kok error? Di sini ketika saya kalkulasikan matriks B dikalikan matriks A, kemudian ditambahkan dengan matriks C, itu menghasilkan 4,6046 dan min 3,082. Kemudian halo Bu Dina. Ya Pak. Ya Pak. Kalau misalnya tidak langsung dikalikan langsung dioperasikan ketiga matrik, misalnya matrik A kali matrik B dulu, nanti baru ditambah dengan matrik C, gimana? Oh gitu ya. Oh ya, saya coba dulu. Tadi sebenarnya bisa sih Pak Hai. Coba. Ya seharusnya memang bisa. Sorry. Saya ulang lagi berarti.
4, 1, 2, ini sudah 1. Saya ulang kembali ya Bapak Ibu. Sini pos Min 35, kemudian sin Min 35, kemudian sin Min 35, kemudian cos Min 35. Ya. Kemudian matriks B-nya 2, 2, 1. Saya langsung aja input 3 dan 2. Kemudian matriks C-nya 1, min 3. Jadi matriks C-nya itu 1 min 3, kemudian kita optionkan, kita matriks kalkulasikan, kita pilih 3, kita option lagi, kita pilih 4, kalikan, option lagi, ke kita pilih 3 untuk matriks A-nya, sama dengan, kok masih error ya? Iya Bu Dina, pertama gini, jadi untuk negatif itu coba pakai, jangan yang pakai kurang itu, tapi pakai yang kurung-kurang. Oh gitu ya Pak. Yang di atas STU itu. Oh iya. Ya, itu untuk notasi kita kan, untuk negatif pakai yang itu, jangan pakai yang kurang kan. Oh iya. Oke. Kemudian dalam setiap apa matrik yang sudah diinput itu tekan AC Bu. AC. Oh ya, oke. Oke, dicoba. Siap. Kemudian sin tadi, cos min 35, kemudian min sin min 35. Oh tadi minnya pakai itu ya. Saya ulangi lagi, cos 5 sin sin 5 sin 5 dan cos 5. Sudah. Kita ke 2, dan 1.
B-nya 4 dikali A-nya 3. Masih error. Berarti harus pakai AC semua ya Pak Hai? Iya, coba atau coba saya yang share screen, Budina yang diktekan. Boleh? Oh gitu, boleh. Bu Risma boleh pindah ke saya ininya presenternya biar saya share screen, Bu. Oke Pak, sabar ya. Padahal tadi bisa kok Pak Hai. Saya pakai tanda minus yang biasa itu enggak. Oh gitu. Iya. Oke. Coba saya coba ya. Agak penasaran juga Bu. Iya. Bu Dina yang diktekan ya, karena saya tidak ini. Oh gitu. Oke. Di sini. Ini sudah kelihatan ya. Oke. Menunya adalah menu matrik ya. Ya. Menu matrik nomor 4 ya. Oke, nomor 4. Nah, oke, kita yang pertama define matrik dulu. Kita define matrik A berarti kan? Ya, nah, matrik A tadi berapa, Bu? Ordo 22, Pak. 22, oke. Ya, kolomnya 2. Kolomnya 2. Oke. Jadi yang ini berapa, Bu? Cos min 35. Cos min 35. negatif 35. Oke. Sama dengan kemudian min sin min 35. Min sin 35. Oh, min lagi. Min 35 ya. Min 35. Oke. Salah jalan-jalan. Oke, kemudian sin min 35. Sin min 35. Oke. Terus satu lagi. Cos min 35. Cos min 35. Oke. Ini saya tekan sama dengan, kemudian saya tekan AC. Nah, kemudian saya tekan option untuk define matrik selanjutnya. Oke, sekarang saya akan define matrik yang B. Oke, matrik B berapa, Bu? Ordonya? B-nya 21, Pak. 21. Oke, terus? 32. Elemennya 2. Oke. Kemudian ini saya tekan AC, kemudian option untuk define matrik C. Oke. Tekan 1, kemudian kita define matrik C berarti 3. Berapa ordonya, Bu? 21. 21 juga. Oke, 21. Elemennya 1 min 3. 1 sama dengan negatif 3. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, AC, kemudian option. Nah, kemudian kita operasikan sekarang berarti matrik B ya, berarti 4 B ya, dikali dengan matrik option 3 ya, matrik A. Ditambah matrik C ya. Ya, 5. C. Oke. Oh, dimension error. Oke, coba hanya ini dulu. Oh, dimension error juga. Tapi pas saya hitung itu ada hasil apa? Mana? Eko ya. Ya, saya masih coba, Bu, nanti di ini lagi. Nggak apa-apa, di skip aja dulu yang itu atau dijelaskan, nggak apa-apa, nanti secara manual kita coba cek, Bu. Oh, gitu. Berarti bolanya kembalikan ke saya lagi. Oh ya, oke, silakan. Apa bukan karena nggak dikasih kurung nggak pakai? Kasih kurung di mana? Kasih kurung di. Oke, saya coba option. Kita cek matriknya ya. Oh sorry. Kasih dulu. Kita coba cek matriknya.
Coba diedit ya matriknya. Saya coba edit matrik 1 misalnya. Ini dikasih kurung yang mana? Waktu operasi perkalian itu. Oke, kita coba. Tadi berapa yang matrik A, Ibu? Negatif. Cos ya? Cos negatif 35 Pak Hai. Oh, oke. Atau memang tidak bisa dikalikan, coba diperiksa ordonya. Nah, kita periksa ordonya. Kayaknya kalau dimension error itu di ordonya kayaknya. Nanti kita coba periksa ordonya. Ordonya 22 kalau yang itu Pak Hai. Oke. Ya, saya coba cek dulu Bu secara manual. Oke. Dilanjut aja dulu Bu. Oke. Sudah di saya kah bolanya? Masih belum ya? Bu Risma. Halo. Bu Risma. Halo. Oh, sabar Ibu, sabar. Ya, oke. Iya, Ibu. Tunggu sebentar. Oke. Ya, iya Ibu. Oh ya Ibu. Ya, Halo Bu Risma, kembalikan presenternya ke ganti ke Ibu Dina. Bu Dina ya. Sudah. Oh, iya. Misalnya, Sudah, Pak. saya lanjutkan untuk hasil dari perkalian matriks yang dirotasikan, kemudian hasil operasiannya itu menghasilkan 4,6046 dengan min 3,082. Nah, dari sini kita lanjutkan ke matriks transformasi geometri yang dilatasi. Misalkan ada sebuah soal, berapakah peta dari titik R1,3 oleh dilatasi dengan pusat min 2,4 dan faktor skala min 2. Nah, dari sini untuk faktor skalanya itu karena 2, maka bukan min 2 ya, ini hanya ininya, bukan 2, tapi ini faktor skala 2. Karena faktor skalanya 2, maka dalam bentuk matriksnya di situ akan ditulis matriks transformasinya itu K, 0, 0, dan K. Jika di faktor skalakan 2, maka 2, 0, 0, dan 2. Sehingga kalau kita mau operasikan di sini untuk mencari bayangan matriks X dan Y-nya, kita bisa gunakan menu setup-nya, ada kita pilih 4 di situ, kita pilih 1, kemudian kita pilih 22, di situ matriks A-nya kita masukkan matriks skalanya. Jadi tadi kita sudah bikin 2, 0, 0, dan 2. Kemudian matriks berikutnya, matriks B-nya 2, 1. Di situ 3 min 1. Min 1. Didapat dari 1 dikurangi min 2, yaitu 3. Kemudian 3 dikurangi 4, hasilnya min 1. Kemudian matriksnya yang berikutnya, matriks C-nya itu min 2,4.
Ini 2, ini 2 dan 4. Setelah selesai, kita ke option. Matriks A-nya kalikan matriks B-nya tambahkan matriks C-nya. Nah, ini dia akan ketemu hasilnya 4 dan 2. Nah, ini untuk matriks transformasi geometri dilatasi. Kemudian kita berikan soal lagi kepada siswa bagaimana caranya jika diketahui T1 adalah transformasi pencerminan terhadap sumbu X dan T2 adalah transformasi rotasi dengan pusat O sejauh 90 derajat bukan bayangan titik A 2,5 oleh transformasi T2 terhadap T1 dan T1 terhadap T2-nya. Di sini untuk T1 tadi 1, 0, 0, min 1, T2-nya 0, min 1, 1, 0. Kita ke menu matriks lagi. Kita bikin di situ matriks A-nya sesuai dengan T1-nya. Situ matriksnya 0 min 1 karena T2 dikali T1 berarti yang T2 dulu 0 dan put kemudian min 1 kemudian 1 dan 0. Kemudian untuk matriks B-nya 2, situ 1, 0, 0, dan 1. Setelah selesai, di situ ada matriks C-nya. Kita input lagi. C-nya kita pilih 3, di situ 2, dan 2 dan 5. Setelah selesai, kita operasikan. Matriks A, kita pilih 3, dikalikan matriks B, kita pilih 4, kemudian dikalikan matriks C, kita pilih 5. Maka menghasilkan nilai matriksnya 5 dan 2 untuk T2 dan T1-nya terhadap T1-nya. Bagaimana yang T1 terhadap T2-nya? Cara mengoperasikannya sama dengan yang T2 terhadap T1 itu, hanya matriksnya itu dibalik pengoperasiannya. Jadi, misalnya di sini saya pilih option. Kemudian matriks B-nya A, dikalikan matriks A-nya 3, dikalikan matriks C-nya. Nah, jadi hasilnya akan berbeda dengan sebelumnya. Jadi di sini hasilnya min 5 dan min 2. Kemudian kita lanjutkan lagi.
untuk matriks transformasi geometri yang translasi. Bagaimana menentukan bayangan dari titik Q 2,-3 jika ditranslasikan oleh T terhadap T 2 dan 3. Kita bisa gunakan Casio-Clausius juga di situ untuk menentukan matriksnya, matriks A-nya 1, 2, dan -3. Kemudian matriks B-nya itu kita input 2 dan 3. Kemudian karena ini translasi, maka cara pengoperasiannya adalah menjumlahkan kedua matriks tadi. Jadi A dijumlahkan dengan matriks B akan menghasilkan 4,0. Bagaimana untuk menentukan bayangan titik Q jika koordinatnya itu kita rubah dalam bentuk pecahan, namun pecahannya negatif. Translasinya kebetulan pecahan juga. Nah, di sini siswa bisa eksplorasi lagi sebenarnya bagaimana perbedaan antara yang menggunakan bilangan bulat dan pecahan tadi. Jadi kita bisa masukkan nilai matriksnya. Matriks A-nya kita pilih 1, di situ -2/5, ini apa ini? -2/5. Ternyata kalau -2/5 dia dalam bentuk desimalnya itu -0,4. Kemudian negatif 4/3. Ternyata dalam bentuk desimalnya negatif 1,33. Kemudian kita pilih matriksnya lagi di 2, matriks B-nya itu di T-nya ditranslasikan oleh T 3/2, kemudian 1/5. Setelah selesai, kita akan mengoperasikan kedua matriks tersebut. Caranya dengan menjumlahkan kedua matriksnya. Kita pilih 3, kemudian option matriks A kita jumlahkan dengan matriks B-nya. Jadi hasilnya meskipun dia dalam bentuk desimal di matriksnya, tetapi hasilnya dia tetap bentuk pecahan sebenarnya. Jadi kalau kita mau geser ini, yang berjumlah tadi 1,1 itu 11/10, kemudian negatif 17/15 itu negatif 1,133. Saya lanjutkan dalam penerapan matriks transformasi geometri. Misalnya di tempat saya, kebetulan saya terapkan matriks transformasi geometri ini kepada siswa untuk mengamati gambar hologram yang terbentuk dari sinar pantulan melalui media CD bekas yang transparan. Kemudian dari situ kita bisa menentukan koordinat yang dibentuk dan menentukan
matriks transformasi geometri. Kebetulan yang di situ matriks transformasi geometri refleksi, jadi pencerminan. Nah, misalnya di sini siswa pertama-tama saya suruh untuk bawa barang bekas. Barang bekasnya bisa berupa CD bekas, kemudian botol aqua bekas atau gelas aqua, dan yang di sini ada plastik mika. Yang pertama tentunya yang dari CD bekas terlebih dahulu. Dari CD bekas ini kita bisa menentukan dengan pengaplikasian matriks transformasi geometri itu tadi. Jadi tiap hasil dari beberapa elemen ini itu akan menghasilkan gambar hologram yang berbeda-beda. Jadi contohnya kalau yang CD bekas ini dia hanya ada 4 gambar di situ. Nah, kalau yang gambar bunga ini yang kecil ini dia juga hanya ada 4, dan yang ini ada 5, ini hanya ada 3. Nah, yang mengelilingi itu yang bisa untuk rotasi itu justru yang bawahnya botol bekas ini. Saya lupa naruh ini. Nah, saya cari. Sini ada videonya. Apa kelihatan ya videonya? Halo, Bu Risma. Belum kelihatan, Bu. Oh, belum ya. Belum kelihatan, Ibu. Masih gelap kah? Masih, Bu, masih. Rupanya kalau diputar semua nggak bisa ya. Bentar. Ya, mungkin kendala di Webex-nya itu, Bu. Masih. Ya. Nah, apa kelihatan, Bu? Halo? Halo? Kelihatan, Bu, nggak kelihatan. Apa kelihatan? Belum, Ibu. Belum. Oh, belum. Tidak kelihatan. Tidak kelihatan, Ibu. Ya? Sudah terlihatkah? Belum, Ibu. Belum ya. Dan sudah Belum, Ibu, belum. Belum kelihatan. Kita lanjut aja. Sebenarnya kalau ketika siswa saya kasih LKPD di situ, siswa saya suruh mencari titik koordinat dari beberapa benda yang mereka bikin di situ. Misalnya contoh dari CD bekas ini. Jadi siswa bisa menentukan titik koordinatnya di situ. Itu siswa pakai selembar kertas, kemudian mengukurnya. Jadi cara mengukurnya itu dia pakai diagonalnya dari CD bekasnya ini. Nah, diagonalnya itu siswa pakai untuk sebagai ini.
Sharing dulu. Saya sharing. Nah, ini. Jadi ketika siswa itu saya suruh untuk menentukan diagonal dari CD bekas yang tadi itu, dia bisa menentukan titik koordinatnya. Oh, ternyata bayangan hologramnya itu ketika dia ada di menggunakan satu koordinat titik, dia ada di 0,4 ternyata. Dengan catatan diagonal yang pertama itu Y sama dengan min X. Pencerminannya Y sama dengan min X. Ya, refleksinya Y sama dengan min X. Dari situ kita input nilai matriksnya. Karena Y sama dengan min X, maka matriks transformasinya itu 0, min 1, min 1, dan 0. Sehingga ketemu nilai ini. Ketika dicerminkan, maka dia gambar pencerminan itu akan kemana setelahnya. Nah, anak-anak itu kemudian mencerminkan matriks transformasinya dari koordinat 0,4 itu menjadi bayangannya menjadi min 4,0. Ternyata ada di titik ini. Kelihatan ya ininya ya, tampilannya ya. Halo, 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 Bu Risma, apa kelihatan ya tampilannya? Kelihatan, Ibu. Oh, kelihatan ya. Halo. Ya. Suaranya agak Ya, kecil. kelihatan, Ibu. Oh ya. Oke, saya lanjut Kelihatan. gitu. Kemudian di sini ketika Kelihatan, Ibu, ada kelihatan. titik koordinat 4,0, nah, ketika dicerminkan dia akan kemana? Nah, ternyata dia akan ke 0, min 4 di sini. Ini kalau dia berupa titik saja. Dan ternyata ada beberapa siswa yang bisa mensimulasikan bagaimana gambar hologramnya itu bisa tampil. Akhirnya ketemu seperti ini. Ada satu kelompok waktu itu. Jadi gambar hologramnya itu dia buat 2 dan kemudian dia cerminkan terhadap Y sama dengan min X. Nah, dengan matriks transformasinya 0, min 1 dan min 1,0 di situ. Sehingga dengan koordinat 0,6. Sehingga dia bayangannya akan ketemu di min 6,0 di sini. Dari ini bayangannya di sini. Min 6,0. Kemudian yang satunya juga sama. Dari gambar hologram yang satu ini, dia akan dicerminkan kemana? Nah, ternyata di 0,6 juga. Itu salah satu kelompok yang lainnya. Kalau di ini kebetulan saya pakai Casio Classpad di sini. Kita sebenarnya bisa gunakan Casio Classpad ini untuk mensimulasikan gambar-gambar hologram itu. Jadi kita tinggal saya login lagi karena mungkin kelamaan.
Baik Bapak dan Ibu, jangan lupa mengisi presensi dan link evaluasi sementara Bu Dina memaparkan materinya. Ini sudah jam 9. Bisa ditawarkan ke Bu Dina untuk pertanyaan dulu mungkin Bu sebelum ke yang lain. Ada pertanyaan? Ya baik, tapi sebelumnya Bu, diskusi tadi menarik Bu. Yang pertama saya ingin apresiasi gini, Ibu menggunakan classpack.net itu luar biasa karena ini sesuatu yang baru Bapak dan Ibu di Casio dan seperti tampilannya sangat menarik, classpack.net dan sangat membantu kita untuk menggambar grafik dan sebagainya. Nah sebelumnya saya ingin ini tadi kita kenapa tadi dimension error karena tadi ternyata kita mengalihkan matrik C ke matrik B ke matrik A. Matrik B kan ordo 21, kemudian matrik A ordo 22. Ordo 21 kan tidak bisa dikali ke ordo 22. Mungkin gara-gara itu Bu. Makanya tadi kita tidak dapat dimension errornya di situ. Oh begitu. Ya. Iya. Nah. Itu Pak Asmar udah tunjuk tangan, Bu Risma dipersilakan bagi yang ingin bertanya atau menanggapi, atau Bapak dan Ibu yang menuliskan di chat silakan. Silakan Bu Risma. Oke, Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan. Silakan tulis di kolom chat atau langsung raise hand. Saya lihat di sini ada Pak Asmar Ahmad. Saya persilahkan kepada Pak Asmar Ahmad untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih Bu Risma. Silakan Tadi, ya, maaf ya karena sudah hampir selesai nih kayaknya. Yang pertama tadi saya sudah tulis di chat sebenarnya itu inputnya kebalik. Yang tadi itu dimension error. Kalau ada informasi dimension error itu pasti ada kesalahan dalam operasi matriks karena ordonya tidak sesuai, tidak bersesuaian. Itu pokoknya yakinkan saja kalau ada dimension error itu pasti masalah ordo yang tidak sesuai ketika dikalikan. Kemudian yang kedua, tadi ketika operasi contoh-contoh soal yang Ibu angkat terkait dengan rotasi dengan pusat bukan pada titik 0,0 ya. Rotasi bukan pada titik 0,0. Kemudian juga ada dilatasi yang bukan pada titik 0,0 pusatnya. Itu kan sebenarnya ada prosedur di situ. Ada prosedur munculnya matriks baru. Munculnya matriks baru. Tadi Ibu selalu membuat langsung matriks barunya. Nah, ini harapannya nanti jangan langsung dimunculkan matriks barunya karena matriks baru itu kan prosesnya dari titik yang ingin dirotasi dikurangi dengan titik pusat. Nah, itu harus diberitahu ke siswa. Oh gitu. Ya, Bu Dina. Oke. Ya, itu tadi itu Ibu kan di soalnya saya kasih contoh tadi soalnya itu yang rotasi dengan sudut minus 35 derajat ya. Oh ya, yang tadi tadi kan titiknya titik 4,-1, pusat rotasinya 1,-3. ya. Nah, ketika Ibu menginput matriks di kalkulator, Ibu langsung munculkan ada matriks 3,2. 32 ya, matriks 32. Titik 3,2 itu tiba-tiba berubah menjadi matriks 32. Nah, itu yang harus nanti anak-anak tahu dari mana sumbernya matriks tersebut. Oh, tadi sudah saya sampaikan, Pak, kalau matriks 3,2 itu didapat dari pengurangan titik koordinat B dengan titik koordinat A. Ya, sudah saya sampaikan tadi. Jadi misalnya kenapa kok 3 itu pengurangan dari misalnya koordinat X yang dari titik B yaitu 4, kemudian dari koordinat titik X yang dari koordinat A-nya 1. Jadi 4 dikurangi 1, 3. Jadi saya sebenarnya udah operasikan tadi. Ya, itu begini ya nanti. Jadi kalau bisa nanti di KPD yang dibuat itu dipisah, Bu. Jangan tiba-tiba muncul matriks tersebut karena anak-anak itu kan tidak tahu prosedur geometrinya seperti apa. Ingat jangan lupa ini transformasi geometri. Transformasi geometri. Geometri itu yang penting gitu. Jangan sampai sisi geometrinya hilang.
Jangan sampai isi geometri hilang, makanya kita harus memberitahu dari mana prosedur munculnya pengurangan tersebut. Sebenarnya itu bisa dengan cara Ibu mengalihkan masing-masing titik. Masing-masing titik lalu Ibu kurangkan. Jadi matriks transformasi dikalikan titik yang ditransformasikan, kemudian dikurangkan dengan perkalian matriks dengan titik pusat. Nah, itu akan menghasilkan bayangan yang di matriks yang tadi itu. Oh gitu. Iya, di atas juga. Saya kira gitu aja, Bu. Karena Oke, terima kasih Pak Asma. Terima kasih masukannya. Sangat bagus. Terima kasih Pak Asma Ahmad atas masukannya. Oke, saya lihat di sini ada di kolom chat pertanyaan dari Pak Ardian Toar. Ibu Dina? Ya, Ibu Dina? ya, halo. Kedengaran? Ya, di sini ada satu pertanyaan dari Pak Ardian Toar. Ya. Halo? Ya, kedengaran Ibu. Ya, kedengaran, Bu. Ini ada satu pertanyaan dari Pak Ardian Toar. Ya, pertanyaannya, Ya. kalau untuk pemakaian atau pengaplikasian matriks transformasi geometri ini dipakai untuk apa, Ibu? Kalau saya ini kebetulan karena kemarin saya matriks transformasi geometrinya saya lakukan di sekolah itu berbasis STEM, Pak. Jadi di situ ada runtutannya sebenarnya, karena di sini hanya kalkulasi ininya saja, kalkulasi pengoperasian matematikanya saja, sehingga yang muncul hanya pengoperasian matematika transformasi geometrinya itu sebenarnya. Tapi untuk di STEM itu dari mulai awal sampai terakhir itu anak-anak saya kasih LKPD dan mereka kerjakan dengan ini. Jadi teknologinya itu untuk sains itu materi fisika tentang proyeksi apa itu cahaya apa ya, saya lupa juga, sudah agak sudah agak lama sih ini. Kemudian untuk teknologinya itu kita bisa gunakan Casio, terus untuk engineeringnya itu bagaimana anak-anak caranya membangun itu tadi benda-benda hologram itu tadi, alat-alat apa ya itu ya namanya kalau dalam fisika itu ya, saya lupa mana. Jadi benda-benda ini ya digunakan untuk engineeringnya, jadi membangun ininya. Kemudian untuk matematiknya, nah, anak-anak disuruh ngitung itu tadi. Jadi bisa juga misalnya kita pencerminan saat anak-anak itu bercermin terhadap kaca misalnya. Nah, itu kita bisa ngitung seperti itu sebenarnya. Bayangannya berapa, misalnya seperti itu. Konsep penerapannya. Papi juga mau. Nih, kasih dulu Mami. Ada lagi? Oke, bagaimana Pak Ardian? Sudah jelas ya? Iya. Ada respon dari Pak Ardian, katanya sudah jelas. Oke. Oke. Ada pertanyaan lagi kah? Ya. Ada pertanyaan lain lagi? Silakan tuliskan di kolom chat atau langsung raise hand. Pak Asmar Ahmad, mungkin raise hand-nya boleh diturunkan. Bagaimana Ibu Dina, mungkin sambil tunggu pertanyaan dari partisipan, mungkin boleh dilanjutkan Ibu. Oke, saya lanjutkan sedikit saja. Di sini misalnya ada
soal penerapan juga, bagaimana bayangan garis 3X plus 4Y sama dengan 6 oleh transformasi berturut-turut pencerminan terhadap sumbu X dilanjutkan rotasi dengan pusat O 0,0 sejauh 90 derajat. Matriks transformasi pencerminan terhadap sumbu X itu kita tahu bahwa dia 1, 0, 0, dan min 1. Dengan matriks rotasi pusat. Dina, Ya. Ya, Bu. tampilannya tidak kelihatan. Oh, sorry. Maaf. Saya share screen lagi. Di sini saya ulangi karena tadi kita mau cari bayangan garis 3X plus 4Y sama dengan 6, karena untuk matriks transformasi pencerminan terhadap sumbu X itu menggunakan 1, 0, 0, dan min 1. Kemudian matriks rotasi pusat O di 0,0 sejauh 90 derajat, maka dia menggunakan 0, min 1, dan 1, 0. Nah, bagaimana penggunaannya dalam Casio Class Swiss? Di situ kalau kita mau cari bayangannya, maka matriks B-nya di 0, min 1, 1, dan 0, kemudian matriks A-nya di 1, 0, 0, min 1. Kenapa kok saya sebutkan matriks B-nya terlebih dahulu ketimbang matriks A-nya? Karena menyesuaikan dengan pengoperasiannya. Di situ matriks B dikalikan matriks A-nya. Nah, misalkan dengan emulator Casio-nya, matriks B-nya itu 0, min 1, kemudian matriks A-nya itu 1, 0, 0, dia akan ketemu 0, 1, dan 1, 0. Kemudian kita inversekan matriksnya dengan mengklik kita inversekan matriks A-nya. Option matriks A-nya di 3. Kita klik tombol X inverse ini. Kita sama dengan kan, dia ketemu 1, 0, 0, dan min 1. Kemudian kita di situ kita lanjutkan ke sini matriksnya dengan ketemunya berbeda. Jadi dia
dapatnya 1, 0, 0, dan min 1. Kemudian karena di sini koordinat X-nya sama dengan bayangan Y aksennya dan koordinat Y-nya sama dengan bayangan X aksennya, sehingga diperoleh bayangan 3Y aksen ditambah 4 X aksen sama dengan 6. Nah, karena ini kebalikannya, maka ketika jadi persamaan garis menjadi 4X plus 3Y sama dengan 6. Saya kira itu saja, kurang lebihnya. Maaf. Saya kembalikan ke Bu Risma Yanti lagi. Halo. Halo. Oke, Ibu Dina, terima kasih atas pemaparannya. Nah, sebelum kita akhiri, siapa tahu masih ada partisipan yang ingin bertanya mengenai pemaparan materi malam ini. Mungkin ada pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan. Siapa tahu masih ada yang kurang jelas. Silakan tuliskan pertanyaan di kolom chat atau raise hand. Oh, mungkin Ibu Dina mungkin sudah jelas. Saya persilahkan ke Ibu Dina untuk menyimpulkan materi hari ini. Oke. Terima kasih. Silakan Ibu. Terima kasih. Kesimpulannya untuk materi matris transformasi geometri ini sebenarnya kepada siswa itu bisa dilakukan, diterapkan dalam pembelajaran pendekatan menggunakan pendekatan STEM. Nah, kalau di madrasah aliyah itu saya biasanya gunakan STEMI karena berbasis keislaman, di situ tetap kita gunakan. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari untuk matriks transformasi geometri itu bisa digunakan misalnya pada saat anak-anak itu kebiasaan sehari-harinya dalam bercermin misalnya seperti itu. Jadi sangat bermanfaat sekali sebenarnya karena dalam kehidupan sehari-hari tidak mungkin kita tidak bermatematika. Jadi saya kira itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah diskusi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri Ibu Dina. Terima kasih banyak atas sharing ilmunya yang sangat menarik dan tentunya menambah wawasan kami mengenai eksplorasi transformasi geometri. Terlebih khusus penggunaan scientific calculator kelas WIS dalam penyelesaian soal-soal transformasi geometri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dina. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada para partisipan yang menyempatkan diri mengikuti diskusi kita malam ini, LCSC ke-28. Sampai ketemu lagi minggu depan pada LCSC yang ke-29. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir di LCSC dan insya Allah kita akan bertemu di LCSC edisi awal Maret nanti dengan pembicara insya Allah dari guru matematika di Banda Aceh yang beliau juga merupakan bagian dari Direktorat Jenderal PSMA. Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih dan tunggu kehadiran kita untuk tayangan selanjutnya. Jangan lupa untuk mengisi link presensi dan link absensi. Terima kasih Bu Dina dan teman-teman. Terima kasih Bu Risma juga. Terima kasih semua yang berhadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.